الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه آمين يا رب العالمين. Halaman 142 142 baris keput dari Ra'yub. Kemudian kata muallif radhiyallahu anhu, bahwasanya aku tilik akan barang yang diberi Allah Subhanahu wa taala akan hambanya apabila ada ia mengerjakan taat akan dia dan melazimkan khidmah akan dia dan berjalan akan jalan ini, menghabiskan umurnya, maka aku dapat akan dia atas perhimpunannya 40 karamah, 40 kemuliaan. Kemudian kata muallif radhiyallahu anhu, muallif nepegah li Imam Ghazali pengarang kitabnya, nepegah li Imam Ghazali, putra nekel li Imam Ghazali, apa bahwasanya aku tilik lun perhatikan, lun kalen, lun selidiki, sanya aku tilik akan barang yang diberi oleh Allah, lun selidiki putra yang nujuk li Allah Subhanahu wa taala terhadap hamba-hamba Allah, menyu hamba Allah yang taat keperiksa li Imam Ghazali dan melazimkan khidmah akan dia. Urang menyebutui taat geh kepada Allah taala, ya wate taat hana maksud li, memang goknyan gepubut perintah Allah, gepejeuh larangan-larangan Allah. Goknyan adalah melazimkan khidmah akan dia, gelazimkan khidmah, berkhadam, menghadam Allah. Wate gekeun gekhadam Allah hana lalu ngurusan dunia, lalu ngurusan akhirat, bukan tidak makan dan minum. Lagi para nabi rasul kena makan minum, para waliullah nak makan minum, tapi yang lalu but dengan but akhirat, but dunia sekedar membantu akhirat saja, hana lalu ngurusan dunia. Jadi rupanya li Imam Ghazali geselidiki pu yang gejuk kelebihan li Allah taala, ku urang yang sabi-sabi pu taat kepada Allah, ge pelazim dro, ge pemulazamah, ge biasa dro untuk khadam Allah, ya, dan berjalan akan jalan ini, berjalan lagi jalan yang kagak begahino, ge riyadhah, ge latihan dro, ge pejeuh godaan-godaan, gelawan godaan nafsu, godaan syaitan, godaan dunia, godaan makhluknya, gelawan mendung godaan ke jalannya, jalan yang kala disampaikan oleh Imam Ghazali, hana releh dengan nafsu, hana rusak dengan dunia, hana binasa dengan makhluk. Itanya hana releh dengan nafsu, kareleh dengan syaitan, hana releh dengan syaitan, karusak dengan dunia, karusak dengan makhluk. Olehnya Allah menghabiskan umurnya gapa abih humu bak khadam Allah, bak ibadat kepada Allah, putra yang gerempek le urungan, maka aku dapat akan dia atas perhimpunan 40 karamat. Rupanya gejuk oleh Allah taala ke urang yang betul-betul khadam Allah, 40 buah keramat gebila Allah, 40 kemuliaan, mana keramat kan kemuliaan, keramat kemuliaan, 40 buah keramat gejuk oleh Allah ataupun 40 buah kemuliaan gejuk oleh Allah. Walaupun tanya tentang ibadat kan tak harap berkeramat, karena ibadat harap berkeramatnya dunia keun. Ada berkaitannya dengan akhirat. Kepudak ibadat ngak gebi keramat oleh Allah berarti dunia. Ke masalah Allah taala menunjuk keramat itu kelebihan daripada ibadah, buah daripada ibadah yang tayo kerjakan itu urusan Allah. Kenit getanya untuk berkeramat. Tak bedah, tak sembahyang tahajud, tak berzikir, baca Quran banyak-banyak, tak pergi hati dengan istighfar dan kebaikan yang lain kan untuk keramat. Tapi untuk dekat dengan Allah sebagai amal ibadah, menjunjung perintah Allah, menjauhi larangan Allah, kebekal tetawa ba Allah. Ini kenyan enam tagai tanya. Untuk ngak senang Allah ke tanya, untuk ridha Allah ke tanya. Yang gejuk kerau oleh Allah kelebihannya, 40 buah keramat dan persalinan. 40 buah keramat yang benar dan persalinan 20 di dalam dunia ini dan 20 pada akhirat. Persalinan yang ke keramat bunuh, keramatnya gejuk ke urang tersebut dalam dunia 20, di akhirat teman 20. Rupanya 40 buah keramatnya gebagi dalam dunia gejuk 20 buah kemuliaan ataupun keramat ke urang yang taat kepada Allah dan 20 buah di akhirat. Nya kebit-kebit taat, benar-benar dia taat kepada Allah.
lagi kan ittaqullaha haqqa tuqatih, takutlah kamu kepada Allah, bertakwalah kamu kepada Allah sebenar-benar takwa. Nyo lagi nyan yang maksud ini. Kan ditanya santut kebaikan dengan kejahatan apa pun. Kebaikan le kejahatan pi hana kurang dari le nyan ke benar je. Sebabnya kebaikan le kejahatan pi le nyan santut baksud lagi hana sit. Gale ke ket lebih ket kebaikan cuma sekedar asal mentang kejahatan hanta pubut tak banding daripada kebaikan dengan kejahatan santut. Persih lagi urung mubat kan tafsirannya gale ke urung sakit ada gemubat nah tabe nak je ubat tapi pantang hana igotnya nyen penyakit mantel lagi set karena hana pantang lebih ged igotnya hana ge ubat tapi pantang bere nyen insyaallah pulih ge sebab hana ge pubut yang je keberat sakit ge. Jadi ke pantang sabi-sabi nah walaupun hana ge ubat insyaallah pulih menan sitanya ya hana le kebaikan baik dah tamah dengan kejahatan. Nyo kebaikan banyak, kejahatan pun banyak. Nyo jalan di tempat, tidak ada yang lebih. Adapun yang diberi akan dia di dalam dunia daripadanya. Adapun yang dijuk oleh Allah Taala keramat ataupun kemuliaan di dalam dunia daripada 40 buah benda yang kalian berkali lihat. Pertama, yang kemuliaan nilai pun dalam dunia dijuk oleh Allah. Tamai tanya baik dekabur dengan kemuliaan dijuk oleh Allah. Yang keji urung-urung yang keramat ya. Nyangkoknya keramat yang dijuk oleh Allah Taala nyen kan gak anggap satu yang hayu dak tahan kan. Karenanya dijok pulang langsung oleh Allah Taala. Lian bahkan ke gesom dalam keramatnya ikutnya hana gak pudih-pudih keramat. Bahwa disebutkan dia Allah Subhanahu wa taala. Tanyo orang yang disebut-sebut oleh Allah Taala di langit bak malaikat. Jadi menyo Allah disebut-sebut tentu saja tanyo dipuja oleh manusia ini dunia karena harum nama tanyo. Halagi ulama orangnya kan cukup harum nama ulama karena Allah rupanya kagum sebut-sebut dan tanya buat malaikatnya idonya kan dan dipuji atasnya yang kalian disebut-sebut oleh Allah Taala nan katanya dan kepuja katanya dan dimuliakan dia dan kepemulia oleh Allah munyo Allah kagum pemulia manusia juga akan dipemulia karena tidak akan hina seorang hamba apabila telah dimuliakan oleh Allah Taala dan tidak akan tinggi mulia seorang hamba apabila telah dihinakan oleh Allah Taala. Lagi dalam kunut yang kita baca kan wa innahu la yazillu mawalait ya bahwa sungguh Allah itu tidak akan merendahkan dia siapa yang telah ia tinggikan wala ya'izzu man adait dan tidak akan tinggi ia siapa yang telah dia rendahkan adait musuhi yang telah dia musuhi dia rendahkan karena dalam bacaan kunut walaupun dia dah baca nah tak deput tanah tapi hai walaupun kedih menahan ada depu tapi yang bahasa aja lah faji wujud tersebut wa innahu la yazillu mawalait bahwa sungguh Allah itu tidak akan la yazillu tidak akan merendahkan siapa saja yang telah walait telah Allah Taala biwilayah wilayah tinggi Allah Taala tidak akan merendahkan orang-orang yang telah dia muliakan wala ya'izzu azza dan tidak akan Allah Taala tinggikan orang-orang yang adait musuhinya ke orang yang Allah rendahkan. Ya, jadi kepuja oleh Allah Taala. Munyo Allah kagak puja, hana urung ya perendah derajat tanya yang kejut, ubeik najid urung dengki-dengki ke urung alim, urung dengki-dengki ke urung saleh, urung dengki-dengki ke ulama, har-har derajat ulama. Karena yang pemulia ulama kan manusia sebenarnya. Allah telah menyebut-nyebut namanya, kibahana mulia sama hidupnya. Munyo langit kagak pemulia oleh Allah Taala hidupnya lebihlah mulia tu. Yang kejut kemuliaan carilah kemuliaan itu daripada Allah. Kemuliaan bak manusia ada senang hati sebagai pemulia tanyo. Teh hana senang hati mulia-mulianya enggak ada. Dan apa kemegahan bagi hamba yang ada Rabbul Alamin menyebutkan dia dan memuji akan dia. Yang kala putra kemuliaan. Artinya nak pegang abe hana kemuliaan yang lain melainkan kemuliaan yang gepemulia lepo sekalian alam yaitu Allah. Apa kemuliaan bagi seorang hamba yang ada Rabbul Alamin menyebutkan dia dan memuji akan dia. Pu kemuliaan bagi seorang hamba yang Allah Taala sebut-sebut hamba tersebut, gepuja-puja hamba tersebut. Artinya kan hana mulia yang lain selain mulia yang Allah Taala pemulia. Ya, hana yang lain. Yang maksudnya apa maksudnya? Jadi kabeh munyo Allah kagak pemulia katanya nya kabeh mulia. Yang kajian mulia munyo Allah kagak pemulia. Dan urungnya pun hana takabur dengan kemuliaan disebut-sebut oleh manusia. Karena urungnya yang diharapkan dimuliakan oleh Allah. Karena tanya yang diharapkan kan ba Allah baik. Ya, nyamban ka. Jadi inti kesimpulan di yang pertama
kita dimuliakan oleh Allah Ta'ala, kita dipuji oleh Allah, kita disebut-sebut oleh Allah. Hai disebut-sebut ini, iaitu dalam dunia kan disebut oleh Allah. Karena tanya kepemulia oleh Allah, kepemulia bak kalangan malaikat. Lagi kepemulia Nabi Ibrahim kan? Karena gebegah wati kisah penyembelihan Nabi Ismail oleh Nabi Ibrahim, nya kan gepusapat ubina malaikat gepersaksikan tentang kiban amal bakti Nabi Ibrahim kepada Allah Ta'ala, yaitu demi menjalankan perintah Allah, anaknya rela dia sembelih. Ini kan gepu barih malaikat mandum nyo yang kata hana terdepu jamun yang tak ada batlung, kerana kalau Allah yang tak ada batlung pakan lo ciptakan khalifah di atas permukaan bumi, tak pegah khalifahnya gaduh meruru darah imu poh-poh dum nyo kalian kiban tulus ikhlas bak diagungkan perintah lun, ya nyamban ini nak ketercenganglah para malaikat dum luar biasa, ya. Jadi perlu pegang gepemulia oleh Allah yang pertama. Yang kedua bahwa disyukur akan dia jalla jalaluh. Ini kekerat saban sit. Syukur Allah Ta'ala kan lagi syukur katanya. Ini syukur Allah Ta'ala lagi ke makna luhus syakuru dia kan. Sifat Allah mensyukuri, syukur hinan. Terima kasih Allah kepada katanya, dilimpahkan rahman Allah kepada orang yang dimuliakan tersebut. Syukur akan dia jalla jalalu dan ta'zimkan dia. Allah geperaya katanya, Allah gelimpahkan rahmat katanya, Allah menyuka geperaya tirara hamba, maka hamba itu akan lempang udip, akan mudah, musuh-musuhnya akan terkalahkan karena Allah Ta'ala yang peraya memang. Ini kan nyo ta'zimkan dia, hai munyo Allah kagak ta'zim. Teman manusia kiban ke kan benar kan disebut-sebut, dimuliakan dengan sebutan. Nyo adalah dita'zimkan, disyukurkan walaupun rarat saban. Tapi inilah kemuliaan juga yang Allah Ta'ala berikan di dunia, yaitu disyukurkan akan dia jalla jalaluh, jalla yaitu Allah, dan ditakzimkan dia. Dan jikalau mensyukur akan dikau makhluk yang lain umpama engkau, dan membesar ia akan dikau, niscaya dapat kemuliaan engkau. Maka betapa dengan ilahul awalin wal akhirin, munyo manusia nyo sayang ike gata, mensyukur akan dikau kan sayang ike gatanyo. Menyo makhluk sayang katanya, makhluknya padahal hamba yang lain. Menyo dum makhluk yang lain sayang katanya, diperaya katanya, ditna terempat kemuliaan, ya kan? Yang makhluk yang peraya katanya, makhluk yang takzim katanya, ditna kemuliaan terempat. Cuman betapa dengan ilahul awalin wal akhirin, makna betapa kiban ke menyo memang Allah sendiri yang peraya. Dumronya peraya oleh manusia. Kenapa yang mesti gom dunia tadi peraya tu. Sebahagian tempat mentai peraya katanya mulia tu tempatnya holan tajak. Mulia tu karena kai peraya tu. Cuman betapa dengan ilahul awalin, ilah Tuhan. Tuhan yang awal, Tuhan yang akhir, ilahul awalin wal akhirin. Kiban ke munyo Allah Ta'ala yang peraya katanya. Ini kelebihan juga bagi orang yang saleh, orang yang taat kepada Allah Ta'ala. Makanya kitanya tak upayakan memperbaiki kehidupan katanya supaya ke depan lebih baik, lebih good, demi untuk dekat dengan Allah Ta'ala, keperbekalan katanya, kan lagi katanya untuk mendapatkan keramat lagi kan ngai pemulia oleh manusia tanya tak buat ibadat kepada Allah, tapi dengan tak buat ibadatnya lebih mulia oleh Allah Ta'ala sehingga manusia pun dipemulia. Dan yang ketiganya bahwa dikasih akan dikau, dan jikalau mengkasih akan dikau orang tua kampung kamu atau raja negeri kamu nya dikasih, bodoh disyukur baca-baca sahur nyarak-rak saban. Dikasih, jikalau mengkasih akan dikau orang tua kampung kamu atau raja negeri kamu, niscaya dapat kemegahan dengan yang demikian itu, dan dapat manfaat kamu dengan dia dalam beberapa tempat yang banyak yang mulia-mulia. Maka betapa dengan kasih Rabbul Alamin, Allah dilimpahkan sayang ke katanya, mau menyayang Allah ke play ke katanya pakiban kelam. Jadi hina gugat perbandingan, jikalau mengkasih akan dikau menyatanya kan urung yang gegasih le urung tuha kampung. Kampung perangkat kampung urung tuha kampungnya katanya gesayang gegasih megeu atau raja dalam sabuh nanggro. Menyo raja lan nanggro nyan kai gasih ke katanya, kai sayang ke katanya. Nyan kiban apa yang kita dapatkan? Tentu kemegahan dengan demikian kasih tersebut. Kan akan terdapatkan kemegahan hebat tanyo, hayu tanyo, karena tanyo igasih le raja kah hayu tanyo dapat manfaat kamu dengan dia dalam beberapa tempat yang banyak yang mulia-mulia. Apa yang kita inginkan akan kita dapatkan.
manfaat akan kita dapatkan dimanapun kita berada. Bahkan karena lananggronya raja akan sayang kedanyo, raja akan gasih kedanyo, maka dum raja dunia yang gasih kedanyo tak dapatkan kemuliaan, tak dapatkan manfaat walaupun manfaat dunia ke dia. Maka betapa dengan kasih Rabbul Alamin, teman kiban ke menyo Allah yang gasih. Maka jih negala menyo para wali, karena memang goknya urung gegasih oleh Allah Taala, kan dapat berubah batu jadi emas. Kan laginya sampai laginya keramat para wali. Karena apa kan kasat goknya kiban lagi yang maksud Allah lagi kasat nit goknya ati ke pakiban. Ati laginya ni laginya juga bila Allah Taala. Kiban-kiban yang maksud. Nyo kan secara umum bihino kan, ada secara umum kita dapatkan apa yang kita inginkan. Jadi nyo rap-rap saban, pokoknya kemuliaan yang hebat ile. Hidupnya kan kemuliaan tu. Apabila betul-betul taat tapi. Dan keempatnya yang kepelum adalah ia wakil yang mengira-ngirakan pekerjaannya. Adalah ia. Nyo peh tak ianya tu, cocok ianya. Pu hambanya pu Allah. Ianya adalah ia, mesti ia Allah. Allah sebagai wakil. Hanpa sabab kena pegah kemuliaan yang gejuk ketika hamba. Ia hamba tersebut, bahwa adalah ia hamba itu wakil yang mengira-ngirakan pekerjaannya. Wakil seolah-olah wakil Allah yang selalu mengira-ngirakan pekerjaan urusan Allah. Selalu mengira-ngirakan pekerjaan Allah, tapi mengira-ngirakan makna liket bategeun kira-kira yang dikira-kira itu apa fahala. Jadi goknya sebagai urang yang selalu mengira-ngirakan pemberian Allah. Kondonya yang geharap, yang selalu kira-kira, yang selalu geharap maksud ini. Kira-kira harap, nyo lagi makna yang pernah merupakan liket ju. Lagi hidih kena gebegah tanyo mengerjakan ibadat untuk mengira-ngirakan fahala. Ya menan. Mengharap fahala maksudnya. Deh fahala yang besar nya hidih liket. Nya nyuta makna hidih. Jadi kira-kira menanda apa? Goknya sebagai wakil Allah Taala. Dadakan sebagai wakil Allah Taala, artinya adalah orang yang dekat dengan Allah Taala, yang ibadah goknya hanya kira-kira ataupun hanya harapan untuk fahala, untuk akhirat. Nyokun mengira-ngirakan pekerjaannya, ataupun ada pertimbangan, perhitungan dalam pekerjaan. Apa yang dia kerjakan selalu ada perhitungan, ada pertimbangan, sehingga gak tapi dimanapun dia berada taat yang dia utamakan. Kemudian nyan gekeun naruh dalam mengira-ngirakan pekerjaan. Artinya orang yang memang betul-betul taat kepada Allah Taala, nyu selalu dia mengedepankan sesuatu kebaikan yang membawa pahala kepadanya, karena dia itu wakil dari Allah Taala. Tentu kaget nyaman. Yang keempat, artinya selalu mengutamakan kebaikan-kebaikan dimanapun mereka itu berada. Yang gebila Allahnya kelebihan kaidunya kan. Yang kelima, bahwa adalah rezekinya diakuikan oleh daripada satu hal kepada satu hal. Rezekinya diakukan daripada satu hal kepada satu hal, dijamin oleh Allah. Urungnya rezeki ke daripada satu saat kepada satu saat, daripada satu hari kepada satu hari, daripada satu ketika satu keadaan kepada satu keadaan, dengan tiada payah, tiada penat, bahkan tiada lintas di hati. Hanahek ke persoalan rezeki dari setiap saat, dari satu saat kepada satu saat mudah dimudahkan oleh Allah. Kalian urung saleh dalam dunia mentahino, urung taat kepada Allah, lagi para ulama, alim ulama, urungnya ke urung taat, urung dekat dengan Allah Taala. Tanya urung awam, dah susah tak persoalan rezeki. Urung saleh, urung taat kepada Allah Taala, kibang gemudahkan oleh Allah rezeki. Dari satu saat kepada satu saat, hana susah urungnya dimudahkan oleh Allah. Cuman urung yang istidrat nasi lagi yang dimudahkan. Nama je la ilmu tu. Deh nasi sila ilmu yang hanagar. Nyulai sisi kena rat rat dimudahkan, yaitu artinya kesimpulannya yaitu dimudahkan segi rezeki dari satu keadaan kepada keadaan yang lain. Cuman nasi lagu yang dicoba oleh Allah Taala susah, tadi kediganya urung saleh urung taat, itu berarti sebagai cobaan ujian daripada Allah. Nasi berarti ada kebegah menung seolah-olah urungnya mesti mudah, tapi nyokan gak begah kaya bila Allah Taala kan dimudahkan, diakui oleh Allah Taala, ke dimudahkan oleh Allah Taala dari satu hal kepada satu hal dengan hana payah untuk dapatkan. Cara Allah pokoknya rezeki itu hana payah, hana penat, hana dan tiada lintas di hati. Waktu merupak pun hanta jala tu.
Ya, lagi-laginya merupa. Nyoga tiada lintas di hati. Ya, hana terlintas bila mati untuk kita dapatkan rezeki. Cuma dah merupa hebat hayu kepada Allah. Jadi dijamin urusan rezeki. Sehingga hana susah ke. Yang keenamnya bahwa ada ia baginya yang menolong, yang memadai akan dia daripada tiap-tiap setru musuh manusia, apakah yang lain yang membencinya, dia selalu dapat pertolongan, berada di pihak menang. Tapi ada ji urung-urung alimnya kan banyak musuhnya, semakin tinggi derajatnya kan semakin banyak musuh, lagi semakin banyak bak kayanya kan semakin berat iput langit, semakin berat tiga angin nyo menanti. Semakin tinggi derajat dalam dunia, semakin saleh, semakin alim, semakin taat ke, dia kan semakin banyak musuh-musuhnya itu dapat dikalahkan karena bantuan Allah. Musuhnya menjatuhkan dia, menghinakan dia. Manusia orangnya pubruk ulama, hanakan bro ulama. Ubi na ji caci-caci budah-budah baik dicaci ulama. Tetap hana masalah pegaknya. Ulama hebat lah. Tegedi gua Allah Taala kalian kiban nurut arata nanggro aja. Rata penjuru je nya tanda urunyan mulia. Bahwa ada baginya yang menolong akan dia daripada tiap-tiap setru musuh, dan menolakkan dia daripada tiap-tiap orang yang mengajar dengan kejahatan, menyehaja dengan kejahatan. Tiap-tiap musuh hana mesti manusia menteng. Ada makhluk lain yang jahat juga musuh, tapi dapat pertolongan daripada Allah Taala. Dan getulak oleh Allah Taala bahaya-bahaya adapun kejahatan-kejahatan daripada orang yang ingin berbuat jahat kepadanya. Nyengke tak nak runtuhkan derajat tira urung yang alim yang memang hana bersalah, hana cara sebenarnya, sehingga kewalahan tu kakak hana pat runtuhkan tu. Nyamban. Jadi perlu pegah mendapat pertolongan Allah sih, kemenangan daripada musuh-musuhnya. Nya kena dalam dunia sih ini, dalam dunia sih. Cuman na lagu si gaga tegedi pesihi kenang itu kan sebagai ujian sid, cobaan sid. Sebab kepegak sila Allah Taala menan keperai fahala urungian ka benar je. Dak Rasulullah, lagi Rasulullah padahal anak dia dah fikir pakan kenang sihi Rasulullah. Padahal nah hikmah di baliknya kan berarti Rasulullah hana haya ke bagi ibadat. Ngendek putran surat Al-Falaq dan An-Nas. Kanyan ayat setelah Rasulullah disihir ayat Al-Falaq dan surat An-Nas. Oleh yang lem tak ujulam bercutik yang keenam, yang ketujuh iaitu bahwa ada baginya menjinakkan dia, tiada liar ia dengan satu kelakuan dan tiada takut berubah dan bertukar. Bahwa ada baginya menjinakkan dia, tiada liar ia dengan satu kelakuan, menan tanda urung yang gepemulia oleh Allah Taala. Urungnya rupanya jina hana liar nyaman dan dekat dengan urungian. Hai dino ge ulama-ulama kan cukup tenang dan hana liar urung, tabiat ge hana kasar. Jadi get sapaan ge get hana liar tanyo berdekatan dengan urung yang laginya. Dari satu kelakuan kepada kelakuan yang lain, artinya setiap kelakuan gaknya habis-habis kelakuan yang menjadi jinak manusia, hanclut manusia dari gaknya. Cuman tanyo sebab kan tanyo manusia, sebahagian manusia urung-urung awam hai dijejak ba ulama. Anyan kan karena ulamanya hana beres ke, tapi karena urungnya hana beres sehingga dijejak. Kena lagi nya. Ladum urung ka mana galak ke giat ziarahi tempat-tempat ulama. Ladum hang gejut, hang dijejak aju kagak bergaya ke sang anak. Pokoknya ya kita fikir takut gedepu koknya antek berai ulama hana gak keun pi. Ya fikir takut hana nyo hana dak semayang, takut gedepu ndak hana dak semayang. Kemudian tutu-tutu urung awam ya dekat gejak pada tempat-tempat ulama. Tanya orang mufam hana menan, bahkan merasa galak tak ziarahi ulama, duduk dengan ulama, bertatap ulama, tak kalan tak pandang ulama, berjabat tangan dengan ulama, semuanya itu jadi ibadah. Jadi hino yang kemuliaan yang dijuk oleh Allah Taala baginya menjinakkan dia, tiada liar ia dengan satu kelakuan. Hana keadaan goknya hana jid klut urang, hana jid keliar urang, dan tiada takut berubah. Dan juga perubahan-perubahan yang terjadi baginya pun hana ditakutkan dan bertukar, hana khawatir dia berubah sikap ke bertukar menggantau dari gerd ke hana. Artinya sikapnya itu yang lembut, yang lemah lembut. Itulah para ulama. Hebat memang ulama-ulama yang amilin, yang beramal dengan ilmunya. Kita tanya watai gerd watai hana gerd tu. Hana tu tingkat lamnya mantang rendah tanya awam ke kira. Alim sekedar ilmunya sagai becut sagai. Kesimpulannya
sikapnya itu menjadi jinak manusia yang lain, kan menjadi liar, kan menjadi jauh manusia yang lain. Itu sikapnya. Mai tanya teh mengengeng tanya menyukai turi sagai gad tu. Yang pertama karena gad hi tu. Batai rempak akai tu cukup buruk dan king mubai akai tu luah ini mengendelai. Hanai permendelai. Bahkan karena sikap kita yang liar manusia. Jangan gad. Tapi ulama itu adalah batai golom dekat enggaknya tentang hadrijit. Batai kata kok lembut go para ulama orang-orang saleh kalaganya ji. Yang kedelapannya tinggi nafsunya. Tinggi nafsunya. Jadi punya nafsu yang tinggi lebalik daripada nafsu yang rendah. Nafsu yang rendah, nafsu yang lalu ngurusan dunia. Nafsu yang tinggi khawatirlah atau nafsu itu kan terbagi-bagi kan. Katuk nafsul mutmainnah, maka tiada menghubung dia kehinaan di dalam khidmah dunia. Maka tiada menghubungkan dia kehinaan di dalam khidmah dunia dan ahlinya. Tiada menghubungkan dia di dalam khidmah dunia dan ahlinya. Nafsu goknya kan nafsu tinggi. Nyo bahasa tanya urung-urung selera tinggi pandina rendah le cara bergaulnya. Nyo menanti cara ibadahnya. Goknya hanam sambung le ngan rendahnya dunia dalam ibadahnya. Katinggi nafsu ge katuk nafsul mutmainnah. Ladum mantang nafsu amarah, tanya-tanya orang awam, nafsul lawamah, nafsul mulhimmah, igaknya katuk nafsul mutmainnah. Tiada menghubungkan dia kehinaan di dalam khidmah dunia. Di dalam goknyan taat kepada Allah Taala hal ihwal goknyan hana menjampu lawa, nya makna tiada menghubung. Hana menjampu lawa rendahnya dunia dalam berkhidmah kepada dunia. Hana menjampu lawa ngurusan dunia dan ahli-ahlinya dunia. Kan hana gumudep dalam dunia, kan hana bergaul ke manusia, tetapi cara hidupnya itu ka selera tinggi. Habis je urung punya ka selera tinggi yang keinginannya kebanjara bersama iman. Urung selera tinggi surga yang keharap. Nya ka urung selera tinggi lagi dalam dunia hino, urung selera tinggi dalam dunia kan gemahayu-hayu ngan rumah, gemahayu ngan pakaian, gemahayu ngan jabatan, gemahayu pokoknya dari manusia yang lainnya selera tinggi dalam dunia. Selera tinggi dalam sesungguhnya dalam akhirat yaitu igaknya surga kebancara berupa sehingga je yang gelit kuburannya kebancara bujuk ke kebun surga sehingga je yang gelit igaknya sehingga menjampule ibadah igaknya dengan kekurangan berkhidmah kepada urusan dunia dan ahlinya dunia. Tetapi bahkan tiada ridha ia bahwa berkhidmah akan dia dunia bahkan hana senang hana ridha ke untuk gonya berkhidmah kepada urusan dunia. Gonya berkhidmah untuk akhirat, khadam akhirat, khadam sesuatu yang menghasilkan akhirat, kan khadam ke urusan dunia. Nya makna tetapi karena hana menghubung bunuh kepada urusan dunia, berarti gonya tiada ridha ia hana senang ke bahwa berkhidmah akan dia dunia dan jababirahnya, jabbarun, jabbabirah jamaah. Jabbarun tapi hana pakai bali, jabbarunnya orang perkasa, orang kuat. Nyo bahasa katanya tapi menyonyo maksudnya penguasanya dunia. Hana galak berkhidmah ge ipu sibuk le urusan dunia dan le penguasa dunia. Goknya hana ingin jadi urung-urung yang khadam penguasa dunia. Ini jabbar. Jabbar kan yang perkasa, jabbarin kita kan, jabbar. Jadi penguasa dunia artinya dalam kata putra yang kena pegang. Goknya hana jid ke urung-urung yang khadam penguasa dunia, berkhidmah kepada urusan dunia. Abih wate untuk khadam ahli dunia hana menan. Nyogekeun katinggi nafsunya. Nafsu tinggi ya. Nafsu tinggi kan berarti jai nafsu hana ged. Kanya maksud ini yaitu telah lepas daripada nafsu yang hana ged. Nafsu amarahnya tingkat rendah, nyan kejahatan tok. Nafsu lawamah nyan mentengna kebaikan, tapi kejahatan menteng berat. Nafsul mulhimmah yan baru rata-rata manusia taat yang ke nafsul mulhimmah. Nafsul mulhimmahnya jai kebaikan. Kejahatan rut juga ke. Rut dalam kejahatan, watai rut dalam kejahatan, ia menyesal di. Tik tobat dalam. Tik rut dalam kejahatan dalam. Nya nafsul mulhimmah karena ilham.
karena ilham-ilham kebaikan dalam hati, sehingga kena penyesalan-penyesalan. Tingkatnya baru nafsul mutmainnah, nafsu yang paling kurang yang get, itulah yang get hana tercemar li nafsul mutmainnah. Yang kecil yang gehoi oleh Allah Taala untuk jadi penghuni syurga, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai nafsul mutmainnah, wahai jiwa-jiwa yang tenang gitu. Yang ketiga nafsunya yang tamu dalam syurga, menyuyupnya mentang gerah neraka yang ka yang ke-10 yang ke-10 tinggi himmahnya, kuat cita-citanya, tinggi himmahnya, tinggi cita-citanya, maka mengangkatkan dirinya daripada berlumur dengan luat-luat dunia dan ahlinya dunia, dan tiada berpaling kepada hiasannya dan yang melalaikan dia. Tinggi himmahnya, arti cita-citanya telah kuat untuk akhirat, maka mengangkatkan dirinya daripada melabur dengan kotoran-kotoran dunia dan ahli-ahlinya dunia, dan hana mupaling kepada perhiasan dunia. Ya tawarkan dunia bagian terkedi-gedungkan karena nafsu terkedi-gedung karena untuk getegak kemungkaran, untuk getegak kebaikan, nyan sagai untuk getegak kebenaran. Kanyan sehingga hana terpengaruh urusan dunia. Sebab je urang hebat lagi kan hanji geduk je ke urang hayu dalam dunia akan hanji ti urang lagi nyo payah haduk sebenarnya supaya ngat terarah mandum sebenarnya. Cuma ilmu umum kah harus mengerti sit. Ini sih kagak jadi yang perlu pegahino tinggi cita-citanya, maka mengangkatkan dirinya, mengangkatkan gesudro daripada kuto dengan kotoran-kotoran dunia dan ahlinya dunia, hana tercemar dengan urusan dunia dan berpaling daripada hiasannya dan yang melalaikan dia. Yang ditawarkan dunia, dengan dunia akan tergiur tu. Baik takkan dengan urusan hebat tat bak dunia ile. Meijok harta-harta peng-peng yang jik riba, hana dacok hansip lombakan peng-peng yang kadang-kadang. Hai so tanyo-tanyo yang awam, tanyo-tanyo yang hana deh bahwa di situ ada kejahatan-kejahatan, ancaman-ancaman Allah. Kan lagi nya nuroyo. Pulam yang ditawarkan yang halu lagi tanyo. Seperti meninggikan segala laki-laki yang mempunyai mata hati, seperti meninggikan segala laki-laki yang mempunyai mata hati daripada permainan kanak-kanak perempuan. Lagi manyang derajat selera urung agam yang kadewasa, yang kahayu dalam pemikiran koknya, yang selera koknya kahantaban lagi anak mi inang yang mentau ubud yang gaduh meemoh-moh nyo bahasa kita nyo, gaduh meen pokoknya meen abe yang ubud lah mentang siro urung agam yang jiwa-jiwa kepemimpinan yang telah dewasa, telah matang, telah bijaksana, kiban selera koknya watai tanah pembanding ngana permainan anak min inang yang mentong ubud. Hai namta anak mit kiban permainan ji kan gaduh meemoh-moh ji keroi meen bayi-bayi keroi kan mentang-menang pak urung je pakiban monokuh selera urung-urung salehnya tak banding ngegetanyo yang urung awamnya nyo perbandingan ke pegat ji tak urung yang selera lagi benar berkah tinggi selera ke urung selera tinggi itu urung seleranya kepada akhirat, seleranya kepada ata yang hanabi ata yang hanabi itulah akhirat. Dunianya sesuatu yang abih nyo mantang selera rendah, punya keinginan temantang untuk kenikmatan dalam dunia semata, nya mantang geun selera rendah itanyo. Ya lagi anak mit main abe, anak mit otak cek mantang main abe, tapi hurung otak karaya lah, nya kan le main abe kok nya kasugut sabo, nya karapi sabi, baje pi kaget sabi. Kan benar nya kan suka selera lain. Kan saban kan anak mit cek je, muno ke tanyo urung saleh ngeun tanyo awam. Urung saleh nya selera ke akhirat. Itanyo selera teman-teman dunia, kumpulkan sesuatu bejik pahala akhirat. Itu yang kumpulkan sesuatu bejik kenikmat dunia. Hai tanyo yang awam manusia pada umumnya. Tanyo yang awam yang menteng ngen urusan dunia. Nya hinan perbandingan selera aja. Nya kemudian ada perbanding hina. Laki-laki yang mempunyai mata hati. Laginya nggak perbanding, tak banding daripada permainan kanak-kanak perempuan. Ane mi cek, ane mi neng cek, ane mi moh keroi. Kanyan. Nyamban urung yang gebi kemuliaan oleh Allah jadi gepu sibuk dro gegoknya bak gelit akhirat. Yang ke-10-nya hanya benda sabah tu 10-nya kaya hati nyo yang hebat dathat lom kaya hati menyo hati kekaya kan nya hana sapuna je hana susah koknya padahal kena jauh sagai
hana sapuna lagu yang tengok cok kana sapuna itanyo na sajan tu susah te kayu yu susah te igotnya pada kena cok baru depu oh ma ka hana sapuna ka ke lagi na ya ju bahkan karena hati ke kaya oleh Allah kaya hati maka adalah ia terlebih kaya daripada tiap-tiap yang kaya menyo ate ka kaya yang lebih kaya daripada ubena urung yang kaya koknya paling kaya teman-teman karena menyo ate hana kaya ube na je kaya nyaknya yang lempah gasin. Nah, tapi mio kakaya hati yang kehebat datang kaya hati kepada Allah. Angkanya tetap laki kepada Allah. Tetap laki harta dunia je yang halu yang hartanya menjadi sarana untuk taat kepada Allah Taala. Tapi laki alam walaupun gebi harta banyak oleh Allah Taala, laki kepada Allah gebu kaya hati. Sehingga hana mukumat datang dengan harta yang banyaknya. Kamu masalah harta yang banyaknya hana masalah haji. Tak pakai atanya kibanjara buji ke membantu akhirat. Ya, yang disebabkan haji kaya dak ulama-ulamanya kandung kaya kepada Allah Taala kaya dak dunia ile ulama-ulamanya urung salehnya kadang menjaga najik tajuk le di nan kaya ke harta kekayaan koknya kok jai lemo kok jai lampuh cukup jai tanah belang cukup jai di nan harta ke tegedi ke pajo lebih daripada umur ghalib sedangkan koknya ka usia ka lanjut kayanya hajat tajuk jakut le memang dalam dunia kan ke kaya oleh Allah tapi koknya hana ku mate tentang kekayaannya karena oleh Allah memang kagak perkaya hati. Jadi kaya hati maka adalah ia terlebih kaya ia daripada tiap-tiap yang kaya dalam dunia senantiasa baik nafsu luas baik luas kan buas pi senantiasa baik nafsu senantiasa baik nafsu luas baik nafsu yang kegat nafsu jauh daripada buas menyatakan buas menyeluas luas nafsunya artinya keinginannya jauh ke depan dan tiada terkejut yang mengejutkan dia kedatangan sesuatu waktu truk sesuatu waktu bihana terkejut waktu getimpa oleh Allah Taala musibah dengan rela geterima bahkan memang dari awal kan koknya kasiap hati ke urang kaya hati kan mudah bukan orang yang sempit hatinya hana mengejutkan dia kedatangan sesuatu dan tiada mendukacitakan dia kedatangan sesuatu berarti mana mengejutkan buna watai truk aja ju nikmat Allah hana jik kurang latah biganya hana jik kurang hana 40 uli nikmat Allahnya watai truk sesuatu yang mendukacita juga demikian atakan dua macam dalam kehidupan katanya menyokon senang susah menyokon taat maksiat kanyan ji ataupun macam hidih likur keberanian lepas manusia dari put macamnya. Yang pertama taat, yang kedua maksiat, yang kelih senang, yang keput susah, yang kenikmat dan bala kan susah ataupun senang put macamnya yang lepasnya. Jadi watai truknya mandu-mandu mukanya hana gugup gero ke. Watai truknya mandu-mandu hana susah ke. Dan hana 4 pedu hana tapi mudah lempang bak hadapi biasa mentang. Jai harta biasa mentang, hana harta pun hana jadi masalah. Nyo adalah tanda-tanda yang kagak periksa oleh Imam Ghazali yang gejuk ke urang yang saleh iaitu keramat di dalam dunia nya kan kemuliaan yang kaya hati kan kemuliaan yang gejuk oleh Allah itu gaduh dah fikir keramat tentang bulut laujun atau gejak tentang belaganya nyerubah bak kaya igotnya be ketangkih bak kayanya tapu rek wate hana masalah sapu tubuh kan menan manteng keramat nya laginya keramat tit tanya di pemulia oleh urang karena Allah ke pemulia tanya yang keramat itu kan kemuliaan mana keramat kan kemuliaan kan mesti dapat gerobah menuknya jadi lagi je mende hana mestinya mantang je keramat teman le model gejuk oleh Allah nyo 60 botek teman insyaallah ke 10 botek yang gejuk juga di dalam dunia hanya tapi kajian anda mentai ke-11 ke-11 nyo dalam dunia mantang 20 boh sebab kadang nak perle tanya yang keban tapi nyo yang ke harus betul-betul tanya ahli ibadah cuma lagi tak buka guna perbaiki niat baik dan ibadah untuk mendapat keramat ya baik lagi ya tak amal satu-satu zikir kan nyu zikirnya pulan berupa nyan beramal ju sebagai ibadah karena tayu kadang-kadang ingin dekat dengan Allah Taala dengan zikir tersebut kata pemulazamah dengan zikirnya baik salah niat tu supaya ngaji ke bekal akhirat baik tayu akhirat orangnya je ke bekal dunia karena kebuah dalam kitab Arab dah begah apabila urusan dunia dikerjakan bagus niat maka tak kaleng sagainya but dunia padahal pada dasarnya pada hakikatnya itu adalah but akhirat sebaliknya apabila urusan akhirat pun salah niat maka hanya jadi bayang-bayang di dunia menteng menawati kira-kira kami belum bergerak dengan keramat nak lihat tapi di Samositi
perilaku tapi dah baju. Ya. Kemudian sehari-hari dari segi pakaian, dari segi pergaulan. Jadi kadang-kadang ragu untuk urungnya tu. Ragu urung ke? Ya. Yang ke hal ihwal urian pun beda kepada Allah Taala. Nya beda elai yang kejadian jino. Jadi kita baca tentang kisah urung-urung yang keramat jamun. Urungnya nah yang model memang urung keramatnya mesti contoh tak nak pegah. Contoh Imam Maliki ya kan urung cukup hayu. Ulama-ulamanya si urung keramat. Engkaunya hana gepubut yang dihbak manusia, but yang melanggar tentang lagi cari adab, pakaian-pakaian rapi, sira urung yang berpakaian selalu rapi, duduk di majlis ilmunya rapi dengan keharuman tubuhnya yang luar biasanya Imam Malik. Tapi tak dapat sebahagian urung-urung sufi goknya gepubut but yang ijlal urung. Nya ada kitanya ya. Pakan gepubut yang ijlal urung. Munyo gepegahlah kitab wate gepubut le urung yang keramatnya, begah le urung badai keramat dia tak bu cukup gura-gura. Gepubut but yang dicela le urung rupanya igoknya guna pegada pujian manusia igoknya. Dia hendak tanya ya. Makanya mun menteng. Apabila ia pegah le urung keramat kakainan menteng. Dia tak yang menyalahi urusan dia dengan Allah. Nya hendak tanya ilmu yang tanya oleh. Sebab tak nampak na yang menyalahinya. Padahal igoknya wali Allah. Tak nampak tanya na yang menyalahi. Nah pernah wali Allahnya tajuk berangkapu tentang gecok gebah kiban but gigoknya ya kan nah pernah lagi nya kita baca-baca dalam sejarah oleh Allah berupa dengan pemuda izdikah karena goknya hendak sapuna li bak surah tanya nah lah makanan bak jaro tak sedekah goknya gecok makanannya gebah padahal ya rumah gerak makanannya nya dia fikir tanya dalam fikiran dia kiban goknya hendak akhlak goknya tajuk makanan gebah dalam dia tajuk hamnya depu gebah padahal rumah teruk nanti dak iwa teruk deh kan goknya dalam hidup. Pokoknya yang perlu pegah nah kadang-kadang walinya entro pikiran tanya dah fikir. Jangan nam report dalam kitab ada gepubut igoknya menan, goknya mentang riyadhah. Ditnan ke tingkat kepada Allah mentang latihan diri untuk pegadah ujub gitu. Untuk pegadah takabur karena mereka dipuji dalam dunia. Lagi kepegah ini. Goknya hana ingin manusia, hana ingin mendengar pujian manusia. Ini hebat hitam. Ini ada fikir tanya. Persih lagi orangnya menyotanya menyotogores Honda tu Honda gores motor dengan kata apa hai tak apa je lom kan tak semir lom dah kena juga tak jet lom ngak ged digoknya kadang-kadang gecucu jum kro ke kau menan ngak bek mukuma ati ke urusan dunia menanlah kira-kira anta nak pegah sehingga kenderaan goknya hanam mukuma ati ke pakaian hanam mukuma ati ke tempat tinggal hanam mukuma ati ke itulah mereka itu menghilangkan putakan sesuatu yang mukuma ati dalam urusan dunia. Jadi perlihat pegah itu urusan dia dengan Allah walaupun menyalahi tanya baik tak ikut apabila dia menyalahi syarak entah. Nah enak sangat kabeh. Karena na yang benar, na yang model sibuk salah hantu. Nah yang lagi yang model. Ya, habaq macam kepada Allah Taala aulia-aulianya. Cara ke? Nah, yang nak rempuk yang kelaginya rupanya untuk riyadhah kau yang untuk gupegada. Yang tengah gelatih drog untuk gupegada sebutan mulia bak manusia baik je ketika kabur ke. Sebab urunyan membacut baik na goresannya. Ya benarnya begadah mendum di uruyan. Ya. Ini macam kalian batik tu apa? Ya. Ulama sunnah terjadi ulama sunnah. Ya. Ini yang terjadi Abu Qasim Sama dan Abu Biyah belum muncul. Memang kata tadi mah tadi memang yang perayaan ulama yang lainnya termasuk ulama tu ulama jadi yang goknya tapi ahli sunnah sih ahli sunnah hai katakanlah orang alim mana Abu Biyah belum tu lagi Abu Biyah tu dipikir dulu alim tak padahal di hana lebih pada hari kita yang kesemajih menolomnya ji adab tanya pih kan baik melampaui yang melanggar syariat secara zahir hanjit hit goknya lagi benar tak pegah ke puput kedro ke yang medi ji hana pupu tapi menyokata caci-caci ulama nyan kawo dalam akhlak kawo dalam sikap hana cocok sagai tira urung alim iaitu mencaci urung-urung lain sebenarnya menyertai tak telusuri dalam ilmu tasawuf dalam masalah adab-adab jangankan kepada yang ged yang jahat hanjit kita caci yang jahat kemai tanya apakah orang yang tak fonis goknya ulama masuk han rejek fonisit pokoknya yang kada hilai kesan akhlak hanaget kagak tampilkan bak media mana je mentang ke akhlak hanaget kecuali uronyo kan itanya pas tabela Islam apabila diruntuhkan Islam di urang tabela ulama na urang yang dicaci ulama
Jadi tak bela ulama yang dicaci oleh orangnya, tapi bukan dengan tutur-tutur penghinaan, tutur-tutur yang hanjit tadi ngau. Hana menang tak je. Karena ada adab-adab juga dalam meluruskan satu persoalan yang karusak dalam agama. Nanti lagi contoh yang tak caci urung-urung yang sesat. Hana tak payah caci. Apa perlu tak caci dengan urung sesat? Ke masalah hanjit tak ikut, tak ikut saja. Lagi tanya tetap bubut bak abutu ke pegah. Pemajih na fatwa ulama pulan yang melanggar. Nanti ke pegah penutuh bak akhir je. Tapi itu adalah urusan dia dengan Tuhan, urusan dia dengan Allah. Tanya roh tu mana ujung mana? Hana si kagak pegah nyumbutnya hana betul pula hana menang tak. Cukup beradab cara dia sampaikan ilmu oleh Abu tu. Dia tak buat Abu mana. Itu apabila kena pegah tentang pemahaman yang keliru yang disampaikan oleh ulama-ulama masa. Kalau yang kepegah menurut abunya benar-benar kan lagi je. Cuman je terserah dia dengan Allah yang pakai banyak urusan dia. Yang tanya mana tak cok lagi je berarti tanya hana mufhum. Jadi jangan kan penuh adab cara penyampaian. Jadi baik sampai tanya memojokkan, merendahkan, menghinakan orang lain. Baik sampai menan. Pula menyotek caci-caci yang kata tampilkan akhlak yang tidak baik. Tahu apakah dia itu ulama sok? Hai, kadah le akhlak-akhlak sok kadah. Ditanya pun tidak boleh orangnya memfonisit. Kak lagi yang naju. Pokoknya hana gak ilai. Tak ikuti tanya yang gak mentang yang kemenan ju. Hanjit tacok cara yang salah terkedina ilmu yang benar jut. Teman monyo cara-cara yang salah koknya bet tak ikuti mana mentang. Habaq ji bak urungnya pandai na belengkap mandum le bereh. Na tutu yang hanjit dah dengar tegem tutu koknya hana sepantasnya nyan tutu itu bit babah koknya menyedinan kealiman koknya. Yang tacok putra kan tutu koknya tacok tanya. Yang tacok itu ilmu ke. Jut ana popo. Apabila hana menyalahi dengan ilmu Ahlus Sunnah wal Jamaah, dengan itikad Ahlus Sunnah wal Jamaah. Enak tak? Kacok yang gak tagai ji. Habaq ji menyuata yang gatnya kan ada berangkat so yang pegah kan gicok kan. Undur maqala, perhatikan olehmu apa yang dia sampaikan kan. Wala tanzur limang qala. Tang benar tang. Jangan kamu perhatikan kepada siapa yang berkata. Apabila itu benar maka ambillah. Mai tanya orangnya lebih hilai tak kalan urung pegah. Padahal menyuatanya betul, pihak tak patihnya tadi pegahnya. Kemudian hana tak sikap urang saja. Masalah sikap pandai dia fikir dengan sikap urang. Tanya orangnya untuk tak cegah kemungkaran bak orang lain. Kadang-kadang raut pantang tidak bubuk kemungkaran. Cuma yang cegahnya ke betul. Cuma orangnya kan dihina, tak hina ada yang orang yang cegah kemungkaran. Ika erau ke pakiban. Ika keluarga rau ke pakiban. Ya. Padahal kan haid tak ikuti menyembang kata yang benar, tak akui mentang. Baik tak luh le orang lain. Ya, yang benar. Jadi hana ge akhlak hana ge. Nah, satu jemaah dituduh yang terkait dengan sehingga dia orang diundang oleh jemaahnya. Kira minyak buah itu dia singkat kata apa? Misalnya putra punya hai Abu, awaknya ibu ada yang duduk sehari-hari dah ibu. Tanya tak duduk saja hanya ada ibu. Maka salah pula kalau pula dan gondrong tu. Tapi buku yang kali beredar ni dibaca lagi cabut. Buku mesti salah karangan. Yang kekalanya kan kasus sahlam yang perlu tak bekah lagi bunuhnya menteng. Jadi dia tak pegah gop penuh sesat ternyata watai kadih duduk-duduk kaken ti. Makanya hanjit tanya orangnya menghakimi, memfonis. Watai gop pubut kesalahan tak selidiki, menyemang yang salah, cuma sagai tanya hana tak ikuti saja. Handa orang cabut pilih, menyemang kalau tak keluarkan gimana cara nak cabut? Lagi kena ada syekh-syekh dalam Islam, urung-urung hayu-hayu zaman, lagi berbit fatwa-fatwa yang sesat demi yang salah. Kan diikuti oleh urung tu. Tapi katanya waktu akhir hayat ke, kembalilah pada pemahaman yang benar. Tapi harta yang dikeluarkan, coba dicabutlah. Nah, nang fatwa-fatwa ulama ke ada je keliru. Cuman di saat sabah-sabah daerah kan berkembang aliran katnya, hanya dah cabut li. Yang kehidupan makanya kita pernah bunuh tak tergedi tanya nak takalan urung yang tanda pegahnya nanti mufhum ilmu agama sampai bagah tak bersesat go. Karenanya tutu-tutu yang hana adab hana akhlak dan khawatir tu lepas tak bersesat go roh tentu je kesesat. Kesimpulannya tidak boleh memfonisnya akhlak hana ger berarti kalau tampilkan akhlak terjelas. Tanya pi orangnya hanjit kita duganya koknya ulama masuknya akhlak hana ger tiba si. Sebab hati si tak nak fonis ulama nyansuk ngkan pi hati etna tak kategorikan ulama nyansuk. Jina ulama tak hai kagejak bak pemerintah. Katakan sok ujuknya pi hanjut.
Ikut yang tufah ke sembut dah benda krip hanjut tu. Menanlah kira-kira tak ada pegang. Pokoknya tanya kan halus taluruskan bermandu-mandu tak apa hati tu. Tacok yang gak-gak nonton. Gaknya waktu dekat dengan pemerintah. Ada masalah, kadang nak tegur pemerintahnya. Ataupun kadang pemerintahnya kena gad ke, makanya ulama kata boleh jadi. Nah, nya menanju edan menteng. Sehingga tanya kan mandu-mandu mesti atas nama ulama mandu burung gad. Ya. Yang segi-segi gad je tacok. Si krek-krek ke temenak ulama inam tu. Dia beda temenak, mana mentai je. Nyau kan? Ikutnya napat kena temenak kadang-kadang kena temenak juga kau ke. Nah, napu yang kena lawan tanya baik sita lawan lagi ikutnya. Nyambang. Persih lagi aulia bunuh tanya. Nah hal-hal yang menyalahi dia kebubukannya. Nya urusan koknya juga Allah dia fikir tanya kan. Syariat je tetap lagi syariat je. Habaq je kena kebuahan kita dalam tauhid. Hanya kepeduh oleh aulia-aulianya, tutur-tutur yang je kafir hanya kepeduh. Bubut yang melanggar syariat pun hanya kepeduh sebenarnya. Makanya kau bubuk lagi hanya urusan roh juga. Tapi hanya nah. Kena sampai raja Islam zaman yang gepancung kan. Gepancung sira aulia Allah yang kadeh tutur sesat. Padahal tele gepancung kan. Kau ulai gelahat otai gelahat ulai gesalib dah kena ju. Ulainya baca ayat surah Yasin otai malam. Darah yang rum tulis Allah. Padahal katnya wali Allah. Dia secara lahir sang tutur koknya kamu murtad padahal kan. Hai tu menyogakkan dalam Allah dalam jubahku, dalam bajuku. Nyampu tutur tak pegahnya Allah dalam bajai katanya. Tadi pegah tanya menyatu dengan Allah. Nya kan hanjib dubit tutur-tuturnya, tutur-tutur yang mewaham kepada Tuhan mendempan hanjib dubit. Rela huruf lain tu mubina dengan tuturnya. Nya kan dalam tauhid ke pegah hanjib dah keluarkan tutur-tutur yang biasa dikeluarkan oleh para wali Allah. Urung para wali yang tingkatan kau yang beda. Perasaan kau nya dalam hidup beda dengan perasaan katanya. Kau yang pupu yang ke Allah. Sehingga ke kambingnya Allah. Tanya kita kan kambingnya Allah. Hanji ikutnya ka beda. Watai tanya kak, watai urung kamu lazamah dalam zikir, dalam ingat Allah tapi yang pupu yang ke Allah. Karena kalau lagi yang gebak mata kan, karena lebih raik perasaan ini, ke raik mata. Nyo baik dah pegahnya mentai le. Contoh lo pegah contoh kecil. Tanya yang cukup rindu dekat ke sirara urang Rasulullah mesti contoh ji. Dan nak ijak Rasulullah tentang pupu yang tak sang Rasulullah gaya Bilal kan? Kemana? Gaya Bilal koknya watai getegul Rasulullah dalam sabuh lumpur. Watai hanali Rasulullah Bilalnya kan kagak kaizin bak khalifah sehingga gebidin untuk wau kampung ni pasal tanya. Cuma kan kamu thon hana gejak-jak leu Madinah, hana gek tahu kubur Nabi sehingga kan gelumpur oleh Allah Taala. Putra ke Rasulullah Bilal sombong engkau. Walaupun kan kata sombong ke menyubah bahasa katanya Bilal bibit kata hana tinggal dari gelung. Rupanya tegurannya cukup mengenaklah te Bilal sehingga berangkatlah Bilal dari tempat goknya ke masjid Nabi, ke Madinah. Yang dalam perjalanan pupu yang sang Rasulullah, bak kurma Rasulullah, manusianya Rasulullah. Yang na bapa koknya ya Habibullah ya Rasulullah ya Nabi Allah, nya imata laju sampai Madinah ke paro tu hanji gazan li. Sehingga kan gazan li sahabat Nabi watanya lah mereka katruk Bilal hanji gazan li. Yang perlu tanda pegah begitulah saking rindunya ke Rasulullah sehingga pupu yang sang Rasulullah meno ke hurungnya tanda pegah perbandingan. Saking dekatnya dengan Allah Ta'ala pupu yang ge Allah mengeluarkan tertutup ge kambing ge begah kambing Allah ge bau-baunya ge begah Allah temahan salah yang kejit tutunya hanya keluarkan bak tanya mentang pada karena hana truk menan lo perasaan tu. Jadi yang perlu begah haid dan nilai jurungnya kakak tanya secara syariat aja lagi syariat aja berpegang lagi syariat urusan home urusan dia karena kata dia gepegah gaknya nak keraman ke tapi tak siga tak gawat tak lagu urung keramatnya nyan ala home urusan gaknya aja habis nya menang tak tabuno bet tajok beta contoh berarti nyan akhlak yang kurang pah lagi kan bet tanya mana sagai tanya awam tak tahan dan nak ilmu tak awam beramal sedikit tak tahan yang mana ka lain nah hana menyuhana lain kajinya wallahu alam bisawab sallallahu ala Muhammad sallallahu